Halo para investor, apa kabar? Selamat datang kembali. Saya tahu kita semua di sini pengen jadi investor yang makin pinter kan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang fundamental banget, yaitu soal indeks saham. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gini? Buka aplikasi trading, lihat IHSG lagi ijo royo-royo? Wah, seneng dong. Pas ngecek porto sendiri, kok malah merah semua? Ngeselin banget kan? Nah, tenang. Kalian nggak sendirian kok. Dan saya jamin, di akhir pembahasan singkat ini, kalian bakal ngerti banget kenapa itu bisa kejadian. Oke, langsung aja kita bedah ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih itu indeks saham? Gini deh gampangnya, indeks saham itu ya cuma sebuah angka statistik. Angka ini tuh kayak rapor buat sekumpulan saham. Bayangin aja sebuah tim basket. Daripada kita pusing ngecekin poin tiap pemain satu-satu, kan mending lihat skor akhir pertandingannya aja, ya kan? Nah, indeks itu ya skor akhirnya pasar saham. Kalau kebanyakan saham di dalamnya naik, ya indeksnya ikut naik. Sebaliknya, kalau kebanyakan turun, indeksnya juga anjlok. Simpel kan? Tapi biar makin nempel di kepala, yuk kita pakai dua perumpamaan yang gampang banget buat ngebayangin apa itu indeks. Pertama, anggap indeks itu kayak termometer pasar. Dia bisa nunjukin pasar lagi panas atau optimis, atau justru lagi dingin alias lesu. Kita kan nggak perlu cek suhu tiap sel di badan buat tahu lagi demam apa enggak. Cukup satu termometer aja. Kedua, coba bayangin keranjang belanjaan. Isinya itu saham-saham penting. Mungkin harga beberapa jajanan kecil di keranjang itu turun, tapi kalau harga barang pokoknya naik drastis, total belanjaan kita tetap aja naik kan? Nah, indeks itu adalah total nilai dari si keranjang belanjaan itu. Oke, ngerti konsepnya. Terus, pentingnya buat saya sebagai investor apa? Wah, ini pertanyaan bagus banget. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kalian harus peduli sama yang namanya indeks. Pertama, jelas sebagai penunjuk arah tren. Kita bisa tahu pasar lagi bullish alias nanjak atau lagi bearish alias terjun bebas. Kedua, ini penting nih sebagai patokan atau benchmark. Contohnya gini, kalau porto kalian tumbuh 5% tapi ternyata indeks naik 10%, itu artinya performa investasi kalian sebenarnya masih di bawah rata-rata pasar. Dan yang ketiga tentu aja, hemat waktu. Cuma lihat satu angka, kita bisa langsung dapat gambaran kesehatan pasar dalam sekejap. Nah, ini dia kita masuk ke bagian paling krusial. Bagian yang bakal ngejawab misteri di awal tadi. Rahasianya itu ada di saham-saham raksasa. Karena ternyata nggak semua saham punya hak suara yang sama di dalam sebuah indeks. Jadi gini, di dalam indeks itu ada yang namanya bobot. Bobot ini ditentukan dari seberapa gede nilai suatu perusahaan atau kita kenal sebagai kapitalisasi pasar. Logikanya gampang, makin jumbo perusahaannya, makin gede juga pengaruhnya buat narik indeks naik atau nurunin indeks. Oke, biar makin kebayang, kita lihat langsung skenarionya. Di sini ada 2 saham ya. Saham A, ini bank raksasa banget, nilainya 1.000 triliun. Terus ada saham B, perusahaan teknologi baru, nilainya cuma 10 triliun. Jomplang banget kan? Nah, bayangin hari ini si saham teknologi kecil ini terbang 10%. Keren banget kan? Tapi, di saat yang sama, si bank raksasa ini cuma turun dikit, 1% aja. Kira-kira apa yang terjadi sama indeksnya? Jawabannya, kemungkinan besar indeksnya tetap bakal merah. Jadi, ini poin kuncinya. Penurunan 1% dari si raksasa itu punya daya tarik ke bawah yang jauh lebih kuat daripada dorongan ke atas 10% dari si krucil. Ukuran itu benar-benar nentuin segalanya di dunia indeks. Sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Kalau kalian lihat IHSG naik 2%, apakah itu artinya semua saham di bursa pasti lagi naik juga harganya? Coba ingat-ingat lagi soal bobot yang barusan kita omongin. Jawabannya, ya belum tentu. Kenaikan indeks itu cuma berarti rata-rata tertimbang secara keseluruhan lagi naik. Dan biasanya, kenaikan ini digerakin sama segelintir saham-saham raksasa, para big boys itu. Nah, ini dia jawaban dari teka-teki indeks ijo porto merah. Bisa jadi porto kalian isinya saham-saham kecil yang lagi pada turun, sementara indeksnya sendiri ditarik naik cuma sama beberapa saham blue chip aja. Selamat, sekarang kalian udah paham mesin dibalik cara kerja sebuah indeks saham. Kalian udah selangkah lebih maju dari banyak investor lain. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana dengan mesin utama di pasar saham kita sendiri?
Di pembahasan selanjutnya, kita bakal pakai semua ilmu ini buat membedah lebih dalam indeks yang paling penting buat kita semua, IHSG, alias Indeks Harga Saham Gabungan. Kita bakal intip siapa aja pemain-pemain raksasa di dalamnya dan gimana gerakan mereka bisa nentuin arah pasar kita. Kalau di pembahasan sebelumnya kita udah ngobrolin soal apa itu indeks saham. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas indeks yang paling sering kita dengar di Indonesia, yaitu IHSG. Kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya bikin pusing banyak banget investor ya kan? Pernah nggak sih ngalamin di berita IHSG ijo royo-royo, katanya market lagi bagus-bagusnya. Tapi pas cek portofolio isinya merah semua. Ngeselin kan? Nah, ayo kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Supaya kita ngerti kenapa bisa begitu, ya kita harus kenalan dulu sama apa itu IHSG sebenarnya dan gimana sih ceritanya indeks ini bisa ada. Jadi gampangnya gini, IHSG itu ibarat papan skor raksasa buat seluruh pasar saham kita di Indonesia. Semua perusahaan yang terdaftar, yang jumlahnya sekarang udah lebih dari 900 itu, ya pergerakannya dicatat semua di sini. Mau yang gede, mau yang kecil, semuanya masuk hitungan. Dan ini perjalanannya nggak sebentar loh, dimulai dari tahun 82, bayangin, nilai dasarnya itu cuma 100. Nah sekarang coba lihat. Ini nunjukin skala pertumbuhan yang gila banget sih selama puluhan tahun ini. Artinya apa? Artinya, kalau kita pukul rata, nilai perusahaan-perusahaan yang ada di bursa kita itu udah tumbuh sejak tahun 1982. Wow, kebayangkan pertumbuhannya sebesar apa? Tapi pertanyaannya, rata-rata itu dihitungnya gimana? Nah, disinilah letak rahasianya. Ternyata, nggak semua saham diperlakukan sama rata sama rasa. Nah, ini dia kuncinya. Metode perhitungannya itu namanya Market Capitalization Weighted, atau pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar. Artinya, ukuran perusahaan itu penting banget. Makin besar perusahaannya, makin berat juga bobotnya di dalam perhitungan IHSG. Jadi bisa dibilang gini, di dalam IHSG itu, suaranya nggak sama kuat. Perusahaan-perusahaan raksasa itu, suaranya paling kencang. Jadi mereka punya pengaruh yang jauh lebih besar buat nentuin indeks mau naik atau turun. Nah, rumus resminya ini nunjukin persis konsep itu. Intinya, yang dihitung itu adalah total nilai pasar semua saham digabungin. Lalu dibandingin sama nilai pasar di hari pertama dulu. Jadi, ini benar-benar soal total nilai pasar, bukan cuma harga satu-satu saham. Ini murni permainan bobot. Oke, jadi kita udah tahu kalau IHSG itu gerak karena total nilai pasarnya berubah. Terus apa dong yang bikin nilai pasar ini naik turun? Nah, pengaruhnya itu bisa datang dari mana-mana. Dari luar negeri sampai dari dalam negeri kita sendiri. Kalau dari luar misalnya ada kebijakan suku bunga bank sentralnya Amerika, the Fed, terus harga komoditas dunia kayak batu bara atau minyak, kinerja bursa Wall Street, itu semua ngaruh banget. Nah, dari dalam negeri sendiri ada data pertumbuhan ekonomi kita, tingkat inflasi, keputusan suku bunga dari Bank Indonesia, sampai ya stabilitas politik juga. Oke, teori cukup. Sekarang kita coba buktikan langsung. Kita bedah kasus nyata buat lihat gimana sih bobot kapitalisasi pasar ini bisa bikin fenomena IHSG hijau, porto merah tadi. Oke, skenario pertama. Coba bayangin, di satu hari saham-saham bank raksasa yang kita tahu bobotnya itu bisa sampai 25, bahkan 30% dari IHSG, semuanya kompakan naik 3%. Tapi di hari yang persis sama, ratusan saham lain yang lebih kecil, mungkin saham-saham yang justru ada di portofolio kita, malah anjlok, turun 5%. Hasilnya gimana? Nah, karena bobot bank-bank besar tadi gede banget, kenaikan 3% mereka itu punya kekuatan buat narik seluruh indeks ke atas. Hasilnya, IHSG ditutup hijau. Padahal, ratusan saham lain lagi pada berdarah-darah. Nah, misteri terpecahkan kan? Oke, jadi apa dong kesimpulannya buat kita sebagai investor? Apa yang harus kita ambil dari sini? Yuk kita rangkum. Poin paling penting yang harus diingat, IHSG itu cerminan ekonomi makro. Dia itu kayak barometer sentimen investor-investor kakap. IHSG itu bukan, sekali lagi, bukan cerminan langsung dari isi portofolio pribadi Anda. Jadi, ini dia tips praktisnya. Kalau IHSG lagi merah, jangan langsung panik. Sebaliknya, kalau IHSG lagi hijau, jangan juga terlalu euforia. Yang paling penting, selalu cek pergerakan indeks ini nyambung nggak sama fundamental saham-saham yang kamu pegang. Ujung-ujungnya, fokus aja sama strategi dan riset kamu sendiri.
Nah, ini jadi mancing pertanyaan baru kan? Kalau ternyata yang punya pengaruh segitu besarnya cuma segelintir perusahaan raksasa, ada nggak sih cara buat kita ngikutin pergerakan kaum elit pasar ini aja? Jawabannya ada. Dan itulah yang akan kita kupas tuntas di pembahasan kita selanjutnya tentang indeks-indeks para jawara seperti LQ45 dan IDX 30. Sampai ketemu di sana ya. Halo, selamat datang kembali. Di pembahasan sebelumnya kita udah lihat gambaran besar pasar saham Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita pakai saringan yang lebih halus lagi buat nemuin siapa sih jawara-jawara sejati di antara ratusan perusahaan yang ada. Yuk, kita mulai. Ingat kan, di pembahasan kita yang lalu, kita udah sepakat kalau IHSG itu cerminannya seluruh saham di bursa. Ibaratnya itu potret besar kesehatan pasar saham kita secara umum. Pertanyaannya sekarang, dari ratusan perusahaan itu, gimana caranya kita nyaring dan nemuin perusahaan yang paling top? Nah, disinilah kita butuh saringan yang lebih canggih. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep saham elit, terus kenalan sama LQ45 dan IDX 30. Abis itu, kita bedah proses seleksinya yang super ketat, dan yang paling penting, kenapa ini relevan buat Anda. Kita juga bakal lihat dinamikanya lewat cerita rebalancing, dan di akhir, saya kasih satu langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Siap? Mari kita mulai. Jadi coba bayangin deh, IHSG itu kayak festival musik raksasa. Ratusan penampil di mana-mana. Tapi, mata semua orang pasti tertuju ke panggung utama kan? Tempat para headliner, bintang-bintang besarnya tampil. Nah, panggung utama inilah yang mau kita bedah sekarang. Oke, waktunya kita naik ke panggung utama. Kenalan yuk sama dua klub paling elit di Bursa Efek Indonesia, LQ45 dan IDX 30. Ini bukan sekedar daftar biasa loh, tapi kumpulan saham-saham paling berpengaruh. Kita mulai dari angka yang pertama ya, 45. Di balik angka ini, ada sebuah klub eksklusif di bursa kita yang jadi acuan banyak banget investor. Nah, ini dia LQ45. Gampangnya gini, ini adalah 45 perusahaan yang dianggap krim dari krimnya pasar saham. Syaratnya ada 2. Sahamnya itu paling aktif diperjualbelikan, atau kita sebut sangat liquid, dan nilai perusahaannya gede banget. Sekarang, gimana kalau dari 45 perusahaan elit tadi, kita saring lagi buat nemuin yang paling elit? Nah, disinilah kita ketemu sama angka 30. Ini dia, IDX 30. Kalau LQ45 itu tim nasional, nah IDX 30 ini kapten dan pemain-pemain intinya. Mereka itu yang terbaik dari yang terbaik, dipilih langsung dari anggota LQ45 dengan kriteria yang jauh lebih ketat lagi. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. Anggap aja LQ45 itu gerbang masuk ke kelompok elit. Tapi IDX 30 itu ruang VIP di dalamnya, isinya cuma pentolannya aja. Poin kuncinya simple kok. Semua anggota IDX 30 itu udah pasti bagian dari LQ45. Tapi, nggak semua anggota LQ45 bisa lolos masuk ke IDX 30. Jelas ya bedanya? Tentu aja, buat masuk ke klub elit ini nggak bisa sembarangan. Ada proses seleksi yang sangat ketat dan teratur yang dilakukan sama Bursa Efek Indonesia. Ini bukan klub arisan loh. Proses ini tuh terjadi rutin banget kayak jarum jam, 2 kali setahun. Kapan? Setiap bulan Februari dan Agustus. Tujuannya apa? Ya buat mastiin daftar ini selalu diisi sama perusahaan-perusahaan yang memang layak dan kinerjanya paling top saat itu. Jadi, apa aja sih saringannya? Ada 3 pilar utama. Pertama, likuiditas. Sahamnya harus gampang banget dijual beli, ngalir terus. Kedua, kapitalisasi. Perusahaannya harus raksasa, valuasinya gede. Dan yang ketiga, kondisi keuangan. Fundamentalnya harus kuat, prospek pertumbuhannya juga harus cerah. Cuma yang lolos 3 saringan ini yang bisa dipertimbangkan. Oke, kita udah tahu apa itu LQ45 dan IDX 30. Sekarang pertanyaan paling penting, so what? Kenapa ini penting? Apa untungnya buat Anda sebagai investor? Yuk kita lihat. Nah, ini dia 3 keuntungan utamanya. 1. Keamanan. Ini kan perusahaan-perusahaan raksasa yang udah teruji, jadi resikonya relatif lebih rendah. 2. Integritas harga. Karena valuasinya jumbo banget, harga sahamnya itu susah buat dimanipulasi atau digoreng. Dan yang ketiga, perhatian institusional. Manajer investasi gede, baik lokal maupun asing, itu ngejadiin daftar ini sebagai kolam berburu utama mereka. Artinya, ada aliran dana besar yang terus-terusan masuk ke saham-saham ini. Biar Anda paham kalau daftar ini tuh nggak statis, mari kita lihat sebuah studi kasus kecil-kecilan. Ini cerita tentang dinamika, tentang siapa yang bertahan dan siapa yang harus tersingkir. Istilah kuncinya adalah rebalancing. Ini adalah proses evaluasi ulang yang dilakukan bursa secara berkala. Mereka bakal ngeluarin saham yang performanya turun dan masukin saham baru yang lagi bersinar.
Mirip-mirip sistem promosi dan degradasi di liga sepak bola gitu deh. Coba kita buat skenario ya. Di satu sisi ada saham X, anggota lama LQ45 yang bisnisnya lagi lesu. Di sisi lain ada saham Y, pendatang baru yang transaksinya gede banget dan valuasinya meroket. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Pas periode tinjauan tiba, bursa bakal lihat data ini dan bikin keputusan. Saham X keluar, saham Y masuk. Dampaknya instan loh. Manajer investasi yang ngelola reksadana indeks itu wajib jual saham X, jadi ada tekanan jual. Sebaliknya, mereka wajib beli saham Y buat nyesuaiin portofolio mereka. Nah, ini yang menciptakan tekanan beli. Begitulah mekanismenya bekerja. Jadi, pelajaran paling pentingnya ada di sini. Keanggotaan di LQ45 atau IDX30 itu bukan jaminan seumur hidup. Itu adalah status yang harus terus dipertahankan. Sebagai investor, tugas Anda ya tetap memantau apakah perusahaan itu masih layak ada di kasta tertinggi atau enggak. Setelah kita paham semua konsep ini, yuk kita tarik jadi satu saran praktis yang bisa langsung Anda pakai buat mulai investasi. Nah, ini dia langkah praktisnya. Kalau Anda ngerasa pusing ngelihat ratusan saham dan bingung mau mulai dari mana, jangan panik. Ambil jalan pintas yang cerdas. Fokuskan riset awal Anda ke daftar perusahaan di IDX30. Titik. Dengan begitu, Anda langsung berhadapan dengan 30 perusahaan paling dominan dan paling berpengaruh di Indonesia. Ini cara paling efisien untuk memulai. Oke, sampai sini Anda udah bisa nyaring pasar dari ratusan saham jadi cuma 30 saham elit. Tapi, gimana kalau minat Anda lebih spesifik lagi? Misalnya, Anda cuma mau investasi di saham perbankan aja, atau khusus di saham teknologi. Nah, itu dia yang akan jadi topik pembahasan kita selanjutnya. Halo semuanya, balik lagi. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang menurut saya ini seperti peta harta karun bagi para investor di bursa saham, yaitu indeks sektoral. Kalau Anda siap untuk melihat pasar dari sudut pandang yang jauh lebih tajam, yuk kita langsung mulai aja. Oke, kalau di pembahasan yang lalu kan, kita udah kenalan sama geng elitnya bursa, yaitu indeks kayak LQ45 dan IDX30. Itu isinya saham-saham paling top, paling besar. Tapi bursa saham itu jauh lebih luas dari sekedar para elitnya itu. Nah, sekarang kita akan bedah keseluruhan kerajaan pasar saham ini. Sekarang saya mau lempar satu pertanyaan penting. Waktu Anda lihat indeks harga saham gabungan atau IHSG lagi hijau, lagi naik, apakah itu artinya semua saham di bursa juga ikut-ikutan naik serempak? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Dan disinilah letak kuncinya. Yuk kita masuk ke bagian pertama, kita geser dari yang tadinya cuma ngelihatin indeks elit ke pemahaman sektor. Anggap aja gini, kalau LQ45 itu tim bintangnya, nah sekarang kita mau kenalan sama semua tim yang bertanding di liga ini, masing-masing dengan spesialisasinya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya indeks sektoral itu? Gampangnya, ini tuh cara bursa mengelompokkan saham berdasarkan jenis bisnisnya. Nah, yang paling menarik dari sini adalah poin kedua. Setiap industri itu punya reaksi yang beda-beda banget terhadap kondisi ekonomi. Contohnya, kenaikan suku bunga itu bisa jadi kabar buruk buat sektor properti, tapi bisa jadi angin seger buat sektor perbankan. Beda banget kan? Baiklah, sekarang ayo kita kenalan sama para pemainnya. Jadi, Bursa Efek Indonesia itu pakai standar klasifikasi yang namanya IDXIC, yang membagi pasar ke dalam 11 sektor utama. Inilah fondasi dari peta harta karun kita. Nah, ini dia ke-11 tim utama yang berlaga di bursa kita. Ada macam-macam banget, mulai dari energi yang isinya perusahaan tambang, ada barang baku kayak produsen semen, keuangan yang isinya bank-bank raksasa, sampai teknologi yang isinya perusahaan-perusahaan digital. Setiap sektor ini punya iramanya sendiri, punya ceritanya sendiri. Memahami masing-masing kategori ini penting banget buat kita menavigasi pasar. Nah, sekarang kita sampai pada konsep yang paling dinamis dan paling seru, rotasi sektor. Coba deh bayangin ada aliran dana super besar yang sering disebut uang panas atau hot money yang terus bergerak dari satu sektor ke sektor lain buat cari untung maksimal. Memahami ini tuh sama aja kayak kita tahu kemana angin investasi sedang berembus. Biar gampang paham, kita pakai contoh nyata aja ya. Bayangkan tiba-tiba ada konflik geopolitik global yang bikin pasokan energi kacau balau dan dampaknya harga batu bara di pasar dunia meroket tajam sampai 50%. Kira-kira apa yang terjadi di bursa kita? Nah, slide ini dengan jelas banget menggambarkan dampaknya.
Sektor energi, jelas lagi pesta pora, saham-sahamnya langsung ijo semua karena keuntungan mereka meroket. Sebaliknya, sektor barang baku kayak pabrik semen yang butuh batu bara justru tertekan. Biaya produksi mereka naik, keuntungan menipis, sahamnya cenderung merah. Sementara itu, sektor keuangan bisa jadi tetap stabil karena mereka kan mendanai kedua industri tersebut. Satu peristiwa, 3 dampak yang benar-benar berbeda. Jadi, poin paling krusialnya itu ini. Dengan memantau pergerakan indeks-indeks sektoral, Anda jadi nggak buta arah lagi. Anda bisa melihat secara real-time kemana dana-dana besar itu sedang diparkirkan. Anda bisa lihat sektor mana yang lagi panas dan mana yang lagi didinginkan. Oke, kita udah dapat nih teorinya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mengubah semua wawasan ini jadi sebuah strategi yang benar-benar bisa kita pakai? Mari kita masuk ke analisis praktisnya. Ini adalah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget, namanya analisis top-down. Langkah pertama, kita lihat gambaran besarnya dulu. Apa yang lagi terjadi di ekonomi global? Harga komoditas naik, suku bunga turun. Langkah kedua, berdasarkan itu kita pilih sektor mana yang paling mungkin diuntungkan. Dan terakhir, baru deh kita menyelam ke dalam sektor itu untuk mencari perusahaan atau saham terbaik di dalamnya. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah memahami sektor itu seperti memiliki kompas di tengah lautan investasi yang luas. Tanpa kompas ini, gampang banget kita salah arah. Bisa-bisa kita malah membeli saham di industri yang sebenarnya lagi menghadapi tantangan besar, cuma karena IHSG secara umum kelihatan baik-baik saja. Tentu saja, pertanyaan besarnya sekarang adalah, oke, saya sudah tahu sektor energi sedang bagus. Lalu saham apa yang harus saya beli dan kapan waktu yang tepat? Nah, bagaimana cara menerjemahkan analisis makro ini menjadi keputusan investasi yang konkret akan kita kupas tuntas di penjelasan kita selanjutnya. Pernah nggak sih Anda ngeliatin angka indeks saham yang hijau merah terus mikir, portofolio saya ini sebenarnya untung beneran apa cuma kebawa arus pasar aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya biar angka-angka itu nggak cuma jadi hiasan, tapi jadi senjata andalan buat ngambil keputusan investasi yang lebih jitu. Yuk kita mulai? Nah, ingat kan di pembahasan kita yang lalu, kita udah ngobrolin soal indeks sektoral atau IDX-IC. Itu loh cara kita ngegrupin saham berdasarkan industrinya. Pemahaman itu penting banget, karena itu bakal jadi fondasi buat obrolan kita hari ini. Oke, jadi kita udah tahu nih apa itu indeks. Tapi, terus gimana? So what? Gimana caranya kita nerjemahin semua data dan grafik itu jadi strategi yang beneran bisa bikin portofolio kita cuan? Nah, ini dia nih yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita langsung masuk ke dagingnya ya. Ada 3 langkah cerdas buat nyulap data indeks dari sekedar info jadi aksi yang bisa ngasih untung. 3 langkah itu simple aja sebetulnya. Pertama, pakai indeks sebagai benchmark alias patokan. Kedua, kita baca indeks buat tahu arah angin pasar. Dan ketiga, ada pilihan buat investasi pasif. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, langkah pertama, dan ini yang paling dasar ya, jadiin indeks itu benchmark. Anggap aja indeks ini tuh kayak rapor kelas. Gimana kita bisa bilang kita pinter kalau kita nggak tahu nilai rata-rata kelasnya kan? Untung 10% tuh kedengarannya bagus. Tapi kalau ternyata rata-rata kelas alias pasar naiknya 20%, ya berarti kita masih ketinggalan dong. Gini deh gampangnya, portofolio kamu naik 5%, tapi IHSG naik 10%. Artinya, kamu underperform. Kinerja kamu di bawah rata-rata pasar. Tapi kalau portofolio kamu melesat 15% pas IHSG cuma naik 10%, nah itu baru namanya outperform. Selamat kamu berhasil ngalahin pasar. Ini cara paling jujur buat ngukur jago atau enggaknya strategi investasi kita. Langkah kedua, baca tren pasar. Indeks itu ibarat kita naik helikopter, ngelihat keseluruhan hutan, bukan cuma sibuk sama satu pohon di bawah. Jadi kita bisa dapat the big picture-nya. Pasar ini lagi optimis atau lagi pada takut sih? Nah, indeks ngasih kita bocorannya. Di pasar tuh pada dasarnya ada 2 cuaca utama. Ada yang namanya bullish atau uptrend. Ini pasarnya lagi semangat-semangatnya, kayak banteng nyeruduk ke atas. Semua kelihatan hijau, optimisme tinggi. Nah, sebaliknya ada bearish atau downtrend. Ini pasarnya lagi lesu, kayak beruang yang lagi malas gerak. Harganya cenderung turun. Di saat kayak gini kita mesti lebih waspada. Terus langkah ketiga, ini buat yang tim satset, investasi pasif. Kalau Anda nggak punya waktu atau jujur aja males nih pusing-pusing milih saham satu-satu, ada jalannya. Anda bisa beli seluruh pasarnya sekaligus. Caranya lewat reksadana indeks atau ETF. Anggap aja Anda beli satu keranjang belanja yang isinya udah otomatis ngikutin komposisi sebuah indeks.
Jadi kinerjanya ya bakal mirip banget sama indeks acuannya. Simpel kan? Oke, teori-teorinya udah. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, studi kasus. Biar kebayang, kita bakal lihat sebuah skenario yang saya sebut jebakan investor. Kenapa? Karena ini contoh nyata gimana kita bisa ngerasa udah menang, padahal sebenarnya kita kejebak sama cara pandang yang salah. Kenalan yuk sama Jago. Ini investor fiktif kita. Si Jago ini fans berat sektor perbankan. Pokoknya isi portofolionya itu saham bank semua deh. Nah, di akhir tahun, dia dengan bangganya ngecek hasil investasinya. Dan hasilnya, portofolionya tumbuh plus 12%. Wow, keren kan? Jago seneng banget. Terus, dia bandingin sama rapor pasar secara umum, yaitu IHSG. Dan ternyata, di waktu yang sama IHSG cuma naik 8%. Nah, coba lihat, 12% lawan 8%. Jelas Jago menang kan? Dia berhasil ngalahin pasar. Berarti, dia investor yang jago dong? Belum tentu. Tunggu dulu, disinilah letak jebakannya. Ingat, portofolio Jago itu isinya saham bank semua. Nah, ngebandingin portofolio spesialis bank sama IHSG yang isinya gado-gado dari semua sektor, itu ibarat ngebandingin apel sama jeruk. Nggak fair. Patokan yang benar itu ya harusnya indeks sektoral keuangan atau IDX Finance. Dan ini dia angka yang bikin ceritanya jadi beda total. Ternyata di periode yang sama, IDX Finance itu naiknya 18%. Jauh di atas portofolionya si Jago. Coba deh kita jajarin angkanya. Portofolio Jago di 12%. Kelihatan bagus pas dibandingin sama IHSG yang cuma 8%. Tapi pas disandingin sama teman-teman sekelasnya di IDX Finance yang naiknya 18%, wah, ternyata performa Jago malah di bawah rata-rata. Konteks itu bener-bener segalanya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau Jago cuma ngaca ke IHSG, dia bakal ngerasa jadi investor paling hebat. Tapi kalau dia ngaca ke gengnya, yaitu IDX Finance, baru kelihatan kalau dia sebenarnya underperform. Artinya apa? Pilihan saham-saham bank dia itu ternyata nggak sebagus rata-rata saham bank lainnya. Ini pelajaran penting banget. Jago itu udah bener milih arena balapnya, yaitu sektor keuangan yang lagi ngebut. Masalahnya, dia salah milih mobilnya. Dia milih mobil yang larinya lebih pelan dari rata-rata. Dia emang tetap finish dan dapat untung, tapi dia kehilangan potensi untung yang jauh lebih besar. Oke, dari studi kasus Jago tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa aja poin-poin penting yang harus kita kantongin, plus satu pengingat terakhir yang nggak boleh dilupain. Jadi rangkumannya begini, IHSG itu buat lihat kesehatan mesin ekonomi secara umum, LQ45 atau IDX 30 itu buat lihat performa saham-saham elit, dan yang paling penting dari cerita tadi, indeks sektoral itu buat ngintip jalur cepat mana yang lagi banyak dilewatin duit. Kuncinya cuma satu, selalu bandingkan performa kita dengan patokan yang tepat, itu baru evaluasi yang jujur. Dan terakhir sebagai penutup, ingatlah ini, semua alat analisis ini berguna untuk mempertajam keputusan Anda. Namun, keputusan akhir dan segala risikonya dalam berinvestasi saham selalu menjadi tanggung jawab Anda sebagai investor. Jadi, selalu lakukan riset Anda sendiri. Terima kasih telah menyimak.